Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sedikit menjelaskan ya, karena tadi mungkin di Zoom ada beberapa yang belum gabung gitu kan, dan ada yang belum jelas. Jadi untuk larutan penyangga itu biasa disebut dengan buffer. Kita misalkan dengan sebuah pohon yang dia tuh mau roboh gitu kan, itu mesti ada sebuah penyangga di bawahnya. Tujuan penyangga ini untuk mempertahankan si pohon agar tidak jatuh. Nah, jadi kalau di kimia itu penyangga tuh sama dengan kayu ini untuk mempertahankan pH-nya, ya. Nah, untuk pengertian atau definisi lebih jauh, larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya atau larutan yang relatif tetap pH-nya walaupun dia ditambah sedikit asam, ditambah basa, dan diencerkan. Itu yang namanya larutan penyangga. Nah, masuk ke sini. Kemudian Kak, gimana cara bedain penyangga dan hidrolisis? Semua larutan ketika asam ditambahkan basa, itu hasilnya nanti pasti akan garam dan juga air. Bedanya, kalau dia hidrolisis itu, kecenderungan yang kuat itu yang bersisa. Jadi misalkan asam kuat HCl dengan basa lemah NH4OH itu lebih dominan yang asam yang lebih menang atau yang bersisa, ya. Itu contohnya. Tapi kalau untuk buffer, kecenderungan yang lemah yang bersisa. Jadi misalkan asam lemah dengan basa kuat, asam lemahnya 20 mili, basa kuatnya 10 mili atau 5 mili, pasti lebih cenderung asam lemah yang dominan. Nah, itu disebut dengan buffer. Pokoknya yang lemah yang lebih dominan. Kemudian, cara yang lain membedakannya, kita bisa memisahkan asam ditambah basa itu kan garam dan air. Nah, asam itu X mol, kemudian basa itu Y mol. Ketika jumlah, entah ini asam lemah ya, basa kuat misalkan, jumlah X mol itu sama dengan Y mol, itu biasanya hidrolisis, cenderungnya soal hidrolisis berupa garam. Nah, ketika dia terhidrolisis itu adalah asam lemah molnya sama dengan basa lemah. Tapi ketika tidak terhidrolisis, misalkan asam kuat dengan basa lemah atau asam lemah dengan basa kuat, salah satunya ada yang kuat dan itu cenderung lebih dominan. Itu untuk hidrolisis. Cuman sekarang kita fokus ke buffer atau penyangga. Jadi ciri-ciri buffer itu X mol asam tidak sama dengan Y mol basa. Itu ketika dia asam lemah dan basa kuat atau basa kuat dengan asam lemah. Nah, terus karena X tidak sama dengan Y jumlah molnya, itu mesti X lebih besar dari Y atau mol si asam lebih besar dari mol si basa, itu kan mesti yang bersisa asam ya. Kemungkinan ketika asam bersisa ada dua, entah itu asam kuat yang bersisa atau asam lemah yang bersisa. Ketika asam kuat yang bersisa, rumusnya konsentrasi H+ itu N per volume total, ya. Tapi ketika yang ini yang asam lemah bersisa, berarti ini si buffer, ciri-cirinya rumusnya itu konsentrasi dari H+ sama dengan Ka atau ketetapan keseimbangan asam dikali konsentrasi asam lemah per basa konjugasinya atau per garamnya. Nah, begitu juga dengan yang basa ya. Ketika basa bersisa, berarti kalau basa kuat yang bersisa lebih dominan, rumusnya N per volume total. Tapi ketika basa lemah yang bersisa, ini kan berarti buffer nih. Rumus buffer apa? Konsentrasi OH- untuk yang basa dikalikan Kb dikali basa lemah per asam konjugasi atau garamnya, ya. Nah, terus untuk menentukan pH yang asam itu rumusnya min log konsentrasi H+, ya kan? Tapi kalau untuk yang basa berarti pOH sama dengan min log OH-. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Contoh soal misalkan nih, asam atau basa lemah berlebih tambah asam atau basa kuat. HCN ditambahkan dengan NaOH. Karena HCN itu asam lemah dan NaOH itu basa kuat, oke, berarti dia termasuk ke buffer. Tapi kita lihat dulu. 0,2 molaritas memiliki 20 mili untuk HCN. Kalau yang NaOH itu 0,2 molaritas punya 10 mili. Ingat, rumus dari konsentrasi M sama dengan N per volume. Kalau kita butuh N, berarti N sama dengan M besar dikali volume. Sama dengan ini. Kita butuh molnya, sehingga 20 mili dikali 0,2. Sehingga hasilnya adalah 4. Kalau yang ini juga 0,2 dikali 10 adalah 2 hasilnya. Oke, kita buat di sini ya. HCN tambah NaOH menghasilkan H dengan
H dengan OH itu kan H2O. Kemudian CN dengan Na itu NaCN. Taulah ya untuk yang ini. Sehingga nanti HCN itu mula-mulanya 4 mol, sudah kita ketahui tadi. NaOH dia itu 2 milimol, ya kan? Kemudian Na ini kan awalnya kita tidak tahu, maka dia 0 aja dulu. Ketika bereaksi, lihat mana yang sebagai kecil. 4 dan 2 lebih kecil 2, sehingga 4 dikurang 2 sebagai pembatas, ini dikurang 2, ini ditambah 2, karena dia produk. Oke, 4 dikurangkan 2 itu 2, ini 0, dan ini adalah 2. Kita lihat, pada keadaan STP yang bersisa itu si asam lemah dan juga garamnya. Berarti dia buffer. Buffer apa? Ingat, yang lemah itu apa? Asam. Jadi rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang di sini per mol garamnya atau bahasa konjugasi. Sehingga Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5 nih ya. Oke, masukin dikali 2/2. 2 dibagi 2. Hasilnya 10 pangkat min 5, sehingga pH-nya min log H+. Min log dari ini kan, 10 min 5. Logaritma min 1 dikali min 5, hasilnya 5. Log 10 adalah 1, nggak usah dianggap. Jadi hasilnya adalah 5. Tuh ya. Kalau yang ini beda. 50 mili NH3, 50 mili NH4 2SO4. Ini garam, ini basa lemah. Nah, kalau ada garam sama basa lemah atau garam dengan asam lemah, dia bisa langsung dikerjakan pakai rumusnya. Ingat, kalau di sini Kb, berarti yang lemah adalah basanya. Oke? Berarti langsung pakai rumus. OH- sama dengan Kb dikali mol dari basa lemah per basa konjugasi. Ya kan? Asam konjugasi ini sebenarnya. Kita lihat, kalau di sini NH3-nya 50 mili dikalikan 0,2, itu hasilnya kan 10. Kalau yang garamnya 50 dikali 0,2 berapa? Ayo. Hasilnya itu adalah 10 juga. Tapi untuk NH4 2SO4 ini kita harus wajib diuraikan sehingga menjadi NH4 plus ditambah SO4 2-, ya kan? NH4 itu positif 1, kemudian SO4 itu 2- sesuai ini. Nah, kita setarakan koefisien. NH4 di sini ada 2, di sini kan awalnya 1, kita kasih koefisien 2. SO4 di sini 1, di sini juga 1. Nah, ingat cara mengetahui mol si NH4 itu koefisiennya 2 dibagi 1 dikali dengan mol si garam. Jadi, koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi 2/1 kali 10 hasilnya adalah 20 si NaH4. Masukin ke sini, Kb-nya 2 kali 10 min 5 sudah diketahui nih. Dikali NH4-nya itu 10 milimol, ya kah? Yang tadi mana? NH3-nya 10 milimol karena ini adalah basa lemah. Kemudian garamnya itu 20 milimol. Ini ambil yang ini. NH4 plus. Kenapa? Dia itu sebagai basa konjugasi. Nah, makanya ambil 20. Hasilnya itu 10 pangkat min 5. POH min log OH-. Berarti min log kali 10 min 5. Hasilnya adalah 5. Namun yang ditanya pH berarti 14 dikurang POH karena dia basa. Jadi 14 dikurang 5 hasilnya adalah 9. Kayak gitu ya keterangannya. Terima kasih.